Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ananda Dianti dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5C. Di sini saya akan menjelaskan 10 materi praktek ibadah. Materi yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai toharoh. Dalam toharoh meliputi 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama wudu, yang kedua mandi junub. Wudu adalah bagian dari toharoh dan merupakan ibadah. Wudu wajib dilakukan saat kita akan mengerjakan sholat, juga membaca Al-Quran. Dan sunnah dikerjakan apabila kita akan mengumandangkan azan, membaca kitab, akan tidur, akan mandi besar, dan masih banyak kesunahan-kesunahan lainnya. Manfaat dari berwudu itu sendiri adalah menghapus dosa, serta membersihkan diri dari hadas kecil. Tata cara berwudu. Yang pertama, kita basuh tangan, jari-jari dan semuanya sambil mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya masuk ke anggota tubuh wudu. Anggota yang pertama yaitu mulut. Kita berkumur-kumur sampai bersih sebanyak 3 kali. Selanjutnya setelah mulut, kita hidung. Kita memasukkan air ke dalam hidung sedikit, lalu dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh wajah. Membasuh wajah secara merata dari batas telinga sampai bawah dagu sebanyak 3 kali. Sebelum membasuh wajah, kita membaca niat wudu. Nawaitu wudu'a lirof'il hadasil asyugori fardu lillahi ta'ala. Selanjutnya, saat kita membasuh air ke wajah, kita niat dalam hati, niat saya berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Niat dalam hati itu hukumnya wajib, sedangkan niat yang dilafazkan hukumnya sunnah. Selanjutnya, membasuh tangan. Membasuh tangan sampai ke siku, dimulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali hingga tangan kiri sebanyak 3 kali. Setelah membasuh tangan, kita mengusap kepala sebanyak 3 kali. Setelah mengusap sebagian kepala, kita mengusap telinga sebanyak 3 kali dari yang kanan hingga ke kiri, dimulai dari bagian dalam hingga keluar. Setelah membasuh telinga, kita dilanjut dengan membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali yang kanan dan kiri. Dilanjut dengan doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal muttatahirin waj'alni min ibadikas sholihin. Selanjutnya, poin kedua dalam toharoh yaitu mandi junub atau mandi wajib. Mandi wajib adalah membasuh seluruh
anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menggunakan air suci atau air mutlak sambil berniat menghilangkan hadas besar. Niat mandi besar ialah nawaitul gusla lirof'il hadasil akbari minal jinabati fardulillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Adapun niat mandi besar yang lainnya seperti niat mandi besar untuk haid ialah nawaitul gusla lirof'il hadasil akbari minal haidi fardulillahi ta'ala. Niat mandi besar untuk nifas nawaitul gusla lirof'il hadasil akbari minan nifasi fardulillahi ta'ala. Selanjutnya, niat mandi besar untuk wiladah setelah melahirkan nawaitul gusla lirof'il hadasil akbari minal wiladati fardulillahi ta'ala. Jadi niatnya bisa dibacakan secara umum seperti yang awal tadi, atau bisa dimaksudkan misalnya seperti minal haidi, minan nifasi, minal wiladati, atau sesuai niat kita mandi besar untuk apa. Selanjutnya mandi besar untuk kesunahan. Tadi kan mandi besar untuk kewajiban yang diwajibkan. Sekarang mandi besar untuk kesunahan. Contohnya seperti niat mandi besar saat akan melakukan sholat Jumat. Niatnya nawaitul gusla li sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Niat mandi besar untuk sholat Idul Fitri. Nawaitul gusla li Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Lalu masih banyak lagi seperti niat mandi besar untuk Idul Adha, untuk sholat istisqa, untuk sholat gerhana matahari, untuk sholat gerhana bulan. Kan itu mandi besar untuk kesunahan, sunah hukumnya. Nah, niat tadi dibacakan saat kita akan meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi saat kita akan meratakan air ke seluruh tubuh, kita niat dalam hati, niat saya mandi besar fardu karena Allah Ta'ala kalau kepaduan. Kalau misalnya untuk sunnah, niat saya mandi besar untuk akan mengerjakan sholat Jumat sunnah lillahi ta'ala. Begitu. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu membahas tentang puasa. Puasa yang akan dibahas yaitu poinnya puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah agama Islam, puasa artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan selama 1 hari lamanya, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa wajib. Nah, poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa pada bulan Ramadan. Puasa wajib adalah puasa pada bulan Ramadan yang dilaksanakan 1 bulan penuh apabila tidak ada halangan, dan wajib mengqadha atau membayar fidyah apabila ada yang tertinggal karena suatu halangan tersebut. Syarat puasa wajib yaitu yang pertama berakal. Orang yang berakal wajib melaksanakan puasa.
Yang kedua, balik. Yang sudah balik wajib melaksanakan puasa. Lalu yang kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat karena sakit atau sudah tua tidak diwajibkan berpuasa. Namun dianjurkan membayar qada atau fidyah sesuai kemampuannya. Syarat sah puasa yaitu Islam, mumayyiz, suci dari haid atau hadas besar lainnya, terus masuk dalam waktu diperbolehkan puasa. Fardu puasa yaitu niat pada malamnya. Tiap-tiap malam selama bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berniat. Niat puasa Ramadan yaitu nawaitu saumal godi an adai fardi syahri ramadana hadhis sanati fardu lillahi ta'ala. Niat. Selanjutnya yang rukun fardu puasa yang kedua yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang membatalkan puasa ada 6. Yang pertama, makan dan minum. Selanjutnya, muntah yang disengaja, bersetubuh, keluar darah haid atau berhadas besar. Selanjutnya yang kelima, gila. Yang keenam, keluar mani dengan disengaja. Lalu doa berbuka puasa ialah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, saat kita berpuasa juga banyak kesunahan-kesunahan yang dapat menyempurnakan puasa kita, juga menambah pahala. Di antaranya dengan membaca Al-Quran, berzikir, bersodakoh, dan lain sebagainya yang berupa kebaikan. Selanjutnya, poin yang kedua pada materi puasa yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah itu apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Puasa sunnah ada macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Syawal. Puasa Syawal dikerjakan apabila setelah hari raya Idul Fitri sebanyak 6 hari. Yang utama yaitu dilaksanakan pada setelah 1 Syawal, atau apabila tidak memungkinkan boleh saja selama bulan Syawal berlangsung selama 6 hari, baik secara terpisah-pisah ataupun berurutan. Puasa sunnah yang kedua yaitu puasa hari Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Puasa yang ketiga, puasa hari Senin Kamis. Puasa ini dikerjakannya setiap hari Senin dan Kamis. Yang keempat, puasa tengah bulan pada bulan Qomariyah yaitu pada tanggal 13, 14, 15. Puasa yang kelima, puasa pada bulan Sya'ban. Puasa yang selanjutnya puasa Arafah yang dikerjakan pada tanggal 9 bulan haji. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu membahas tentang zakat. Poin yang akan dibahas pada materi zakat ini yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat badan yang wajib dilakukan oleh setiap orang muslim yang mampu karena menjumpai bulan Ramadan dan awal bulan Syawal.
dan zakat fitrah dikhususkan bagi umat baginda Nabi semenjak tahun kedua Hijriah. Adapun syarat wajib zakat fitrah ialah beragama Islam, menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal bagi orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, tidak wajib membayar zakat fitrah. Begitu pula tidak wajib membayar zakat fitrah bagi bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari sudah masuk waktu Syawal. Yang ketiga, syarat wajib zakat fitrah yaitu memiliki harta atau uang yang melebihi kebutuhan selama sehari semalam pada hari raya Idul Fitri, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 1 so. Mengenai ukuran 1 so, para ulama berbeda pendapat. Namun di masyarakat sekarang ini sudah ditetapkan bahwasanya kadar membayar zakat fitrah yaitu 2,5 kilogram. Atau karena berkembangnya zaman, ada juga yang membayar zakat fitrah dengan bentuk uang. Uang itu disesuaikan dengan ukuran harga makanan pokok untuk zakat fitrah. Selanjutnya, poin kedua pada zakat yaitu zakat mal. Zakat mal berarti zakat harta. Saat kita memiliki harta yang berlebih dan sudah mencapai nisabnya, maka itu kita wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi itu disebut dengan zakat mal. Ada macam-macam zakat mal, diantaranya beras. Saat beras kita sudah mencapai nisabnya, maka kita wajib menjakatkannya dengan syarat apabila pengairannya tanpa biaya, maka 10% yang dikeluarkan, zakat yang dikeluarkan 10%. Apabila pengairannya menggunakan biaya, maka 5% untuk zakatnya. Selanjutnya ada gabah, ada padi, ada gandum. Itu sama saja pembagian zakatnya 10% apabila pengairannya tidak menggunakan biaya, 5% apabila pengairannya menggunakan biaya. Selanjutnya ada zakat mal berupa harta dagangan, emas, tambang emas, perak, kacang-kacangan, biji-bijian, hewan ternak seperti kambing, kerbau, unta, dan sapi. Untuk niat zakat fitrah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardu lillahi ta'ala. Untuk doa saat kita menerima zakat, ajarokallahu fima a'toita wa ja'alahu laka tahura wa barokalaka fima abqoita. Untuk zakat mal, niatnya tinggal merubah zakat fitrahnya menjadi zakat yang kita kehendaki, seperti zakat berdagang, tanaman, buah, dan lainnya. Selanjutnya, materi yang kelima yang akan kita bahas yaitu haji dan umroh. Haji dan umroh merupakan rukun Islam yang kelima. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji ialah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Niat berhaji adalah
nawai Niat berhaji ialah labbaik Allahumma hajja. Untuk syarat wajib haji yang pertama, beragama Islam, berakal, baligh, dan merdeka. Untuk rukun haji yaitu tidak boleh digantikan dengan dam. Rukun haji diantaranya ihram serta berniat. Yang kedua, hadir di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf berkeliling Ka'bah. Yang keempat, sa'i, lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Selanjutnya, wajib haji. Wajib haji apabila kita tidak melaksanakannya karena suatu halangan, itu boleh digantikan dengan dam. Yang pertama, ihram dari mikot, berjalan di Muzdalifah sudah tengah malam, melontar jumroh Aqobah di hari raya, serta melontar 3 jumroh. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu umroh. Umroh hukumnya fardu ain atas tiap-tiap muslim, orang laki-laki dan orang perempuan. Rukun umroh, ihram serta berniat, tawaf, sa'i, bercukur atau tahalul minimal 3 helai, dan yang terakhir tertib. Jadi poin-poin yang tadi itu harus dilaksanakan secara berurutan. Selanjutnya yang wajib umroh yaitu ihram dari mikot serta menjauh dari segala larangan umroh. Bacaan talbiyah, sholawat serta doa yang biasa dibacakan saat berhaji ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matala kamulka syarikala. Selanjutnya materi yang keenam yaitu zabihah atau menyembelih. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, binatang yang mati karena tercekik, yang mati terpukul, yang mati karena jatuh, yang mati karena ditanduk oleh binatang lain, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang dapat kamu sembelih, dan binatang yang disembelih dengan nama berhala. Jadi ayat di atas menerangkan bahwa binatang yang halal dan tidak halal dimakan kecuali apabila disembelih menurut aturan yang telah ditetapkan atau disyariatkan oleh agama. Selain itu, ikan dan belalang keduanya halal dimakan dengan tidak disembelih. Adapun pengertian menyembelih ialah melenyapkan roh binatang untuk dimakan dengan sesuatu yang tajam selain tulang dan kuku. Jadi menyembelih ialah melenyapkan roh binatang dengan sesuatu yang tajam selain dari tulang dan kuku. Rukun menyembelih yang pertama, penyembelih syaratnya hendaklah orang Islam. Yang kedua, yang disembelih adalah binatang yang halal, dan alat atau perkakas yang digunakan untuk
menyembelih ialah harus yang tajam. Tidak boleh menyembelih menggunakan kuku dan gigi. Adapun sunah menyembelih ialah memotong 2 urat yang ada di kiri dan di kanan leher agar hewan lekas mati. Yang kedua, binatang yang panjang lehernya sunah disembelih di pangkal leher supaya hewan itu cepat mati. Yang ketiga, binatang yang disembelih itu hendaklah digulingkan ke sebelah kiri, rusuk sebelah kiri di bawah, supaya memudahkan orang yang menyembelih. Yang keempat, hewan yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Yang kelima, yang utama yaitu membaca bismillah, sholawat atas Nabi Muhammad, karena hewan yang disembelih tanpa mengucapkan nama Allah maka hukumnya haram. Materi yang ketujuh yaitu janaiz atau jenazah. Ketika seorang muslim meninggal dunia, maka hukumnya fardu kifayah bagi kita untuk 4 hal. Yang pertama, membandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Dan yang keempat, menguburkan atau memakamkan. Untuk aturan memandikan itu adalah seperangkat peralatan yang harus disiapkan, antara lain sabun, sampo, kaos tangan, handuk, kapur barus, dan air bersih. Kemudian mayit dimandikan oleh seorang laki-laki jika mayitnya laki-laki, dan oleh seorang perempuan jika mayitnya perempuan. Boleh dengan jenis mahram boleh dengan lain jenisnya apabila ada ikatan mahram. Dalam memandikan, pertama-tama menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayit. Setelah hilang, kemudian menyiramkan air secara merata ke seluruh tubuh, termasuk anggota tubuh yang lainnya. Adapun etika memandikan mayit ialah haram melihat auratnya mayit kecuali untuk kesempurnaan memandikan, seperti untuk memastikan bahwa air yang disiram ke seluruh tubuh itu secara merata. Yang kedua, wajib memakai alas tangan saat menyentuh aurat mayit, dan sunah memakainya ketika menyentuh selainnya. Yang ketiga, mayit dibaringkan dan diletakkan di tempat yang agak tinggi, seperti dipan atau dipangku oleh 3 orang dengan posisi kepala lebih tinggi. Hal ini untuk mencegah mayit dari terkena percikan air mandi. Yang keempat, mayit dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Namun, apabila tidak memungkinkan, maka cukup dengan menutupi auratnya saja. Yang kelima, disunahkan menutup muka mayit mulai dari awal memandikan hingga selesai. Yang keenam, disunahkan menggunakan air dingin yang tawar, kecuali cuaca dingin maka boleh menggunakan air hangat. Yang ketujuh, menggunakan tempat air yang besar dan diletakkan agar agak jauh dari mayit. Yang kedelapan, sunah mewudukan atau mentayamumi mayit sebelum dimandikan. Adapun niat untuk memandikan, niat mewudukan mayit yaitu
nawaitul wudu al masnuna lihadal mayyiti atau hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Untuk niat memandikan mayit yaitu nawaitul gusla lihadal mayyiti atau lihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Jadi aku niat memandikan mayit ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya poin kedua yaitu mengkafani mayit. Tujuan mengkafani mayit adalah menutup seluruh tubuh mayit guna menghormatinya. Dalam hal ini, para ulama memberi batasan tertentu sesuai jenis kelamin mayit. Batasan minimal mengkafani mayit baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutup seluruh tubuh mayit. Adapun batas kesempurnaan untuk bagi mayit laki-laki yang lebih utama adalah 3 lapis kain kafan dengan ukuran panjang dan lebar sama. Boleh mengkafani mayit laki-laki dengan 5 lapis yang terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah sorban dan 1 baju kurung. Lalu batas kesempurnaan bagi mayit perempuan yaitu 5 lapis kain kafan yang terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan tapih. Adapun hendaknya meletakkan kapas pada anggota tubuh berikut ini, yaitu pada mata, lubang hidung, mulut, telinga, dubur, zidat, hidung, kedua siku, telapak tangan, dan jari-jari telapak kaki si mayit. Selanjutnya pada materi ke-8 kita akan membahas tentang mawaris. Poin-poin yang akan dibahas pada materi mawaris ini yaitu ahli waris dan wasiat. Ahli waris ialah orang-orang yang boleh atau mendapatkan pusaka atau warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Ada 25 orang yang berhak menerima waris, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Dari pihak laki-laki, yang pertama anak laki-laki dari yang meninggal, anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu, yang ketiga bapak dari yang meninggal, yang keempat kakek dari pihak bapak, yang kelima saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki seibu saja, saudara laki-laki sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak, anak laki-laki dari saudara laki yang sebapak saja, anak dari paman, anak laki-laki atau saudara dari paman, lalu suami dan laki-laki yang memerdekakan mayat. Dari 15 orang tersebut, jika semuanya ada, maka yang utama yang mendapat harta pusaka dari mereka itu hanya 3 orang saja. Yang pertama bapak, anak laki-laki, dan suami. Adapun 10 orang dari pihak perempuan, yang pertama anak perempuan dari anak laki-laki, seterusnya ibu dari bapak,
ibu dari ibu terus sampai ke pihak nenek, saudara perempuan yang seibu sebapak, saudara perempuan yang sebapak saja, saudara perempuan yang seibu saja, istri dan perempuan yang memerdekakan mayit. Dari 10 orang tersebut, apabila semuanya ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja. Yang pertama, istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu atau dan ibu dan saudara perempuan yang seibu sebapak. Selanjutnya, poin kedua dari materi mawaris yaitu wasiat. Wasiat ialah tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunnah. Rukun wasiat ada 4. Orang yang berwasiat disyaratkan keadaannya bersifat mukallaf. Yang kedua, yang menerima wasiat hendaklah keadaan jalannya bukan untuk maksiat. Yang ketiga, sesuatu yang diwasiatkan disyaratkan keadaannya dapat berpindah milik dari seorang satu ke orang yang lainnya. Yang keempat, lafaz atau kalimat wasiat disyaratkan dengan kalimat yang dapat dipahami. Sebanyak-banyaknya wasiat ialah sepertiga dari harta. Tidak boleh lebih kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah matinya yang berwasiat. Wasiat juga hanya ditunjukkan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah kecuali apabila diridhokan oleh ahli waris yang lain sesudah matinya yang berwasiat. Disyaratkan keadaan orang yang diserahi wasiat yaitu ada 6. Yang pertama, Islam. Yang kedua, keadaannya sudah balik. Ketiga, orang yang berakal. Yang keempat, orang yang merdeka. Yang kelima, amanah. Dan yang keenam adalah orang tersebut harus cakap untuk menjalankan wasiat sebagaimana yang dikehendaki oleh yang berwasiat. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu ceramah. Ceramah adalah menyampaikan sesuatu berupa pidato yang berisi hal-hal keagamaan atau kebaikan yang disampaikan kepada masyarakat baik secara umum maupun secara khusus. Adapun contoh ceramah ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Assalatu wassalamu li rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Fatimah selaku pembimbing praktek ibadah. Yang saya hormati pendengar sekalian, semoga dirahmati oleh Allah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Dampak Perkembangan Zaman. Maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya tradisional kini sudah mulai radikal dan liberal. Sikap sosialis semakin menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Anak zaman dulu mainannya karet, anak kecil zaman sekarang mainnya sudah pandai internet. Kalau zaman dulu gerobak sodor jadi permainan, sekarang PlayStation jadi andalan. Jauh berbeda, orang-orang semakin berlomba-lomba dalam mencari kesenangan. Urusan akhirat tak terpikirkan.
Hal ini sudah disinggung oleh Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi karangan Imam Yahya bin Syarifuddin Shahifah 54, 3 baris dari atas. Idza lam nastahi khusna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka hiduplah sesuka hatimu. Diakui maupun tidak, zaman sekarang memang membawa dampak positif. Orang-orang semakin hebat, informasi semakin cepat kita dapat, dan berita mudah kita tangkap. Namun, kebalikan dari dampak positif itu, jarut-marutnya keadaan dekadenasi moral kian merajalela, kemungkaran kian diagungkan, tontonan jadi tuntunan, kebaikan sudah diabaikan. Ini semua salah satu dampak negatif dunia modern. Masya Allah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di zaman modern seperti saat ini? Yang harus kita lakukan ialah rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Kita sing-singkan lengan baju, kita rapatkan barisan, kita gerakan amal ma'ruf nahi munkar. Sejalan dengan perintah Allah dalam ayat suci Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antaramu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang munkar. Oleh karena itu, pada zaman sekarang kita tidak hanya dituntut, maka dari itu pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya pintar ngaji, namun pemuda zaman sekarang dituntut sebagaimana bisa tampil sebagaimana tokoh Khulafaur Rasyidin. Pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokoh Umar bin Khattab. Beliau imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Imam lantaran dia mampu memimpin jamaah di dalam masjid. Jenderal lantaran beliau dapat memimpin tentara di medan perang. Kegagahan, keperkasaannya dicurahkan untuk memperluas kejayaan agama Islam. Ada juga Ali bin Abi Thalib, pemuda intelek, masih muda tapi rela mengorbankan jiwa raganya demi keselamatan Rasulullah di malam hijrah. Subhanallah. Oleh karena itu, pemuda harus selalu tampil di depan. Pemuda harus jadi pelopor bukan pengekor, karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang-orang pintar, tapi pintar yang benar. Yang semoga apa yang kita cita-citakan, semoga semua yang para pemuda yang mendengarkan mampu mengharumkan nama di mata masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu doa sehari-hari. Doa sehari-hari diantaranya doa sebelum dan sesudah tidur, yaitu doa sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa sesudah tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa sesudah dan sebelum makan, doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Doa sesudah makan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Doa kedua orang tua,
Allahumma ighfirli dzunubi liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Sebelumnya mohon maaf tadi ada materi yang tertinggal, yaitu materi sholat harusnya ada pada materi kedua, yaitu sesudah toharoh. Sholat ialah materi sholat yang akan kita bahas, yaitu sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah sholat isya dan sampai mendekati waktu subuh. Sholat ini dilakukan setelah tidur walau hanya sebentar. Jumlah rakaatnya paling sedikit yaitu 2 rakaat, sedangkan banyaknya tidak ada batasan. Niat sholat tahajud: usolli sunatan tahajudi rokataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Doa setelah sholat tahajud: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu antal qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa waduka haqqu walikuka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu was-sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa bika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma a'langtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta wala haula wala quwwata illa billah. Doa tahajud pun bisa kita barengi dengan berzikir atau doa-doa yang biasa kita baca setelah sholat. Tata cara sholat tahajud sendiri itu sama saja seperti sholat wajib, hanya yang membedakannya yaitu niatnya saja. Selanjutnya materi yang kedua dari sholat yaitu sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan atau dilakukan pada pagi hari. Waktunya mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari masuk waktu duhur. Adapun bilangan rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Tapi yang paling utama yaitu 8 rakaat. Adapun niat sholat duha yaitu usolli sunnatan duha rokataini lillahi ta'ala. Doa setelah sholat duha: Allahumma innaha duha aduhauka wal baha abahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqin duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma'ataita ibadakas sholihin. Nah, mungkin dicukupkan penyampaian ke-10 materi tadi, yaitu dimulai dari toharoh yang berisi tentang wudu dan mandi junub, yaitu ada sholat tahajud dan sholat duha, puasa wajib dan puasa sunnah, lalu ada zakat fitrah dan zakat mal, yang kelima haji dan umroh, yang keenam zabihah atau menyembelih,
Yang ketujuh, janaiz atau pengurusan jenazah, yaitu memandikan dan mengkafani. Yang kedelapan, mawaris, yaitu ahli waris dan wasiat. Yang kesembilan, ceramah. Yang kesepuluh, doa-doa sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.